أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjawab salam itu hukumnya wajib, sedangkan mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jadi ibu-ibu yang di luar jawab sawalang ulum lah. Jadi jangan abut pandiran, jangan abut paling ke kanan ke kiri, supaya kita mendapatkan barokah di dalam peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul mathalul a'la. Ahmaduhu ala ma zahara min ni'amihi wa ma khafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتوالى إمدادتها تترى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وكنزا لهم وذخرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا مرتبة العليا ومنزلة القصوى. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، yang ulun hormati dan yang ulun muliakan Bapak Direktur PLTU PDAM Kota Baru, yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pejabat daerah, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para pecinta Allah, pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah masih memberikan kenikmatan yang besar yang ada di dalam diri kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan dua nikmat ini adalah afdalun ni'am, afdal nikmat, melebihi daripada dunia serta isinya, yaitu iman dan Islam yang ada di dalam dada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintai oleh Allah.
Jadi dunia itu diobral oleh Allah, murah harganya di sisi Allah. Jangan merasa bangga ketika kita punya mobil mewah, rumah yang megah, jabatan yang tinggi dan lain sebagainya daripada harta dunia. Karena yang dicintai oleh Allah diberikan dunia, yang dibenci oleh Allah pun juga diberikan dunia oleh Allah. Seandainya kata Rasulullah dunia itu ada nilainya seperti setimbang sayap nyamuk, maka niscaya tidak akan diberikan orang kafir itu satu teguk minuman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan yang namanya iman, yang namanya Islam illa man yuhib, kepada orang, melainkan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita berada di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, bertambah keimanan kita, semakin bertambah umur kita, bertambah keislaman kita, bertambah cinta kita kepada Allah dan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian bergembiralah kalian. Kita diperintahkan oleh Allah bergembira atas rahmat dan anugerah dari Allah. Maka tidak ada rahmat yang terbesar melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat semesta sekalian alam. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena lahirnya Rasulullah, lahirlah akhlakul karimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seharusnya ketika kita berada di majelis maulidnya Rasulullah, hati kita gembira karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada rahmat yang melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada anugerah yang terbesar melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada seluruh umat adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bala yang terbesar yang Allah berikan kepada seluruh umat adalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita ini Pak Bu sudah melalui musibah besar. Karena musibah yang terbesar adalah wafatnya Rasulullah, dan nikmat yang terbesar adalah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kenapa setiap tahun kita memperingati maulidnya Rasulullah, agar kita selalu melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam diri kita, melahirkan akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah kata Allah bahwasanya di dalam diri kalian ada Rasulullah. Allah berfirman demikian, wa'lamu anna fikum Rasulullah, di dalam diri kalian ada Rasulullah. Apa maksudnya? Lahirkan akhlak-akhlak Rasulullah di dalam diri kita. Rasulullah di dalam segala ucapan, tindakan dan perbuatannya selalu mengandung kebaikan.
لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ محتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menuturkan satu kalimat, beliau tidak pernah melakukan satu perbuatan illa ma'rufa, kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Apa yang keluar daripada lisannya Rasulullah adalah kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seluruhnya mengandung ma'rufa, kebaikan. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dulu ada amalan yang diijazahkan oleh guru kami, setiap bangun tidur ucapkan di dalam qalbu kita, ucapkan di dalam batiniyah kita, ya Allah, ulun ingin berbuat baik kepada seluruh umat Rasulullah. Siapapun ia, baik ia seorang pejabat, baik ia seorang rakyat, baik ia orang yang kaya atau miskin, niatkan di dalam hatinya setiap hari, ya Allah, ulun ingin berbuat baik kepada seluruh umat Rasulullah. Niatnya ingin berbuat baik kepada umat Rasulullah. Jadi ketika ia bertemu dengan orang lain, niatnya ingin berbuat baik kepada orang tersebut. Ketika ia berkumpul dengan keluarganya, ia ingin berbuat baik dengan keluarganya. Ketika ia berkumpul dengan teman-temannya, ia selalu ingin berbuat baik kepada teman-temannya. Inilah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabatnya akan menjadikan kebaikan bagi orang yang di sekitarnya, dan ketika beliau tidak ada di antara para sahabat, maka beliau dirindukan di hati para sahabat. Rindu para sahabat jikalau Rasulullah itu tidak ada hadir di hadapan mereka. Mun kita pas kita kada hadir, untung benar, bahagia benar, alhamdulillah. Direktur hadir dah turun pun maaf nyaman pulang kita. Alhamdulillah sidin kada datang. Gembira ketika tidak ada hadirnya kita, dan takut orang ketika hadirnya kita. Karena kenapa? Karena kejahatan kita, karena akhlak yang jahat daripada diri kita. Di mana, kapan kita melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kenapa setiap tahun momen Maulid ini diulang dan diulang agar terlahir akhlakul karimah. Selalu terlahir, keluarganya merindukannya ketika tidak adanya ia di dalam keluarga. Sahabatnya merindukannya ketika tidak hadirnya ia di dalam perkumpulannya. Orang merindukannya. Inilah orang-orang yang baik di pandangan Allah. Tapi jikalau ia tidak ada orang bersyukur, hati-hati, bahaya. Orang itu mendapatkan murka dan laknat Allah. Ketika ia hadir, orang takutan, orang khawatir, sebenarnya takutan. Ini bahaya. Bukan bahaya di pandangan makhluk, tapi bahaya di pandangan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. Ketika memanggil oleh orang miskin akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akhlaknya Rasulullah? Ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau mengabulkan panggilan tersebut dengan segera. Ini akhlak Rasulullah terhadap orang miskin. Himung sidin bakawan lawan orang miskin. Mun kita gengsi bakawan lawan orang miskin. Gengsi bakawan lawan orang yang kada bedahi. Mang kayak apa kada bedahi? Kayak
Bila ada bahigaan lawan orang yang bedahi umah himung selfie kada tahu tapi pas dihiga orang yang biasa-biasanya kalau pang himung kada dah himung lalu. Ini bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh para aulia Allah, diikuti oleh orang-orang saleh sebagai umat di bawah qadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlaknya? Yuhibbunal fuqara wal masakin. Mereka cinta kepada fuqara, mereka cinta kepada masakin. Bukan yuhibbunal aghniya, bukan cinta kepada orang-orang kaya, bukan cinta kepada pejabat, bukan cinta kepada orang-orang yang bedahi, bukan, tetapi akhlak mereka cinta kepada orang-orang fakir. Itu akhlaknya para sahabat, bersumber daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika Rasulullah diundang oleh orang miskin, beliau segera mengabulkan undangan tersebut. Mun kita bila bakawinan orang miskin, lihati dahulu amun bina wancuh aja, wancuh aja nih sopenirnya akan jadi dah. Atau kada lalu paling sop ya makanannya kan bina mangoleh. Ya kabo nyebabinian bang menelakian ini kada pandang bulu juga Allah. Ada pina orang datang saron membawa ember kenal 2 meter embernya umah berapun di kampung do yang kada dapat undangan 4 juga anu ini keganalan souvenir. Kasihan orang yang bulik undangan membawa ember masing-masing. Ya Allah ya Rasulullah. Ketika orang kaya yang mengundangnya, ia segera datang ke tempat orang kaya tersebut. Ya Allah, ini bukan akhlaknya Rasulullah. Bahkan ampun maaf, ulun pernah hadir di dalam suatu acara nikah. Ampun maaf, mudah-mudahan tidak ada orang yang mengundangnya di sini. Ulun pernah hadir pada suatu acara nikah. Ternyata tempat itu dibedakan pejabat dengan orang-orang biasa. Orang biasa itu di tenda darurat. Makanannya pun sop ketia sop. Bila pina bakurang tambahi banyu panas buat tirai kok sarenteng habis. Tapi khusus tamu-tamu khusus itu ada ruangan khusus, ada sate, ada sop kikil, ada macam-macam. Jadi waktu itu ulun datang rupanya kada pinan ulun lah anu pian ke situ aja nih diarahkan ya ke tanda darurat tadi. Ya Allah ya Rasul, ju ulun ini bedahi luas pada pian. Jikalau kita mengetahui ada undangan yang membedakan antara orang miskin dengan orang yang kaya, antara pejabat dengan rakyat jelata, dibedakan undangan tersebut, haram kita hadir di tempat-tempat bujuran haram. Karena tidak ada membedakan antara orang kaya dengan miskin itu di pandangan Allah, enggak ada. Yang hanya membedakan di antara kita di hadapan Allah, wa ma akramakum indallah atqakum, adalah takwa kalian. Ketakwaan kita yang membedakan. Belum tentu kita kaya lebih mulia dengan orang miskin. Belum tentu, bisa jadi mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah daripada kita. Belum tentu pejabat itu lebih hina di hadapan Allah daripada rakyat. Bisa jadi pejabat itu mulia di hadapan Allah dengan takwanya, rakyat ia hina di hadapan Allah dengan kemaksiatannya. Allah. Intinya tidaklah kaya itu mulia, miskin itu hina. Jangan ada berpikiran di otak kita bila sugih mulia, bila miskin hina. Ini diberi di otak kita bila sugih mulia, bila miskin hina. Lalu ia mengejar dunia sehabis tenaganya. Ia lupa berbuat taat kepada Allah. Ia lupa melakukan kewajibannya kepada Allah. Yang penting sugih, karena di otaknya bila sugih mulia, bahaya.
bujuran, bahaya, yang kada tahu di waktu lagi. Ya sibuk mengejar dunia, hanya ingin mendapatkan harta dunia yang ia sangka apabila banyak harta dunia ia mulia. Allah. Jadi bila melihat orang miskin hina, bila melihat orang yang di bawahnya hina, ini bukan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru seharusnya ketika kita menjadi orang kaya, ketika kita menjadi pejabat, ketika menjadi orang yang mampu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli dengan perkara orang Islam, tidak peduli dengan orang yang miskin, tidak peduli dengan rakyat, tidak peduli dengan orang bawahannya, falaysa minhum, maka ia bukan golongan orang muslim. Harus ada kepedulian di hati kita. Seandainya ia seorang pejabat, ia harus peduli dengan rakyatnya. Jikalau ia orang yang kaya, ia harus peduli dengan orang yang miskin. Jikalau ia orang yang alim, ia harus peduli dengan orang yang jahil. Harus ia rangkul orang-orang yang bodoh agar ia mengetahui tentang agama Allah, agar ia kenal dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Seharusnya seperti itu akhlak para ulama. Merangkul, bukan membodohkan orang yang bodoh. Orang bungul dimulakan tambuk kayak dia. Orang bongol dimusuhi, habis saya lalu. Inilah kita masing-masing punya tugas. Orang miskin ada punya tugas. Mereka beribadah, mereka berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian, kata Rasulullah, ditolong oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah bi du'afaikum, karena orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Dengan sholat mereka, dengan ibadah mereka, dengan ikhlas mereka, lalu Allah memberikan pertolongan kepada kita, lalu Allah memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Kenapa? Karena ada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Bidu'afaikum, karena orang-orang lemah daripada kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu di dalam bimbingan baginda Rasulullah. Baca di dalam sujud terakhir kita, ihdinas siratal mustaqim, minimal 3 kali di sujud terakhir, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah ulun di dalam jalan yang lurus. Ya Allah bimbinglah ulun dengan hidayah. Jikalau kehidupan kita ini selalu di dalam bimbingan Allah, maka tidak akan pernah diombang-ambing oleh arus dunia. Sekalipun ia berteman dengan orang yang jahat, dia tidak akan bisa terpengaruh. Kenapa? Allah yang membimbingnya, Allah yang menjaga hatinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kita baca di dalam Fatihah selama berapa? Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Yang ihdinas siratal mustaqim ini, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ditambah pulang di dalam sujud terakhir, ihdinas siratal mustaqim, agar kita jangan terombang-ambing oleh arus dunia, jangan terserang oleh virus dunia. Kalau virus corona itu wajar, munkawa jangan sampai terserang oleh virus dunia. Ini lebih jahat daripada virus corona, lebih bahaya daripada virus-virus yang lainnya. Cinta dengan jabatan, cinta dengan pangkat, cinta dengan kedudukan, cinta dengan berbagai macam unsur dunia. Ya Rasulullah, maka bila sudah di hatinya cinta dunia, ia selalu merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih ingin dihormati oleh orang lain.
Ini nih bahayanya, bila ada di hati kita nih ada cinta dunia, pasti katuju minta hormati, atau bahasanya gila hormat. Bila orang kada hormat lawatinya, bahaya. Awas kemudian. Bila orang kada mencium tangannya, bahaya. Kenapa? Bersemayam di dalam hatinya hubbud dunya, hendak katuju minta hormati, katuju minta muliakan lawan orang. Ya Rasulullah, padahal kita bukan orang yang mulia. Kita bukan orang yang berhak dengan pujian. Makanya akhlak kita ketika mendapatkan pujian apa? Alhamdulillah. Bukan ketika mengucapkan alhamdulillah lalu ganal lubang hidung. Kita nih alhamdulillah, ada orang yang memuji kita lalu bujur jadi montong alhamdulillah lubang hidung baganal. Apa maksudnya? Hatinya umpat juga merasa dipuji, padahal lisannya sudah alhamdulillah, tapi hatinya tetap ada kesombongan yang nempel di dalam qalbinya. Padahal ketika kita dipuji orang, seharusnya segala pujian hanya kepada Allah. Apa akhlak kita? Kita bersyukur, itu saja. Alhamdulillah, Allah memberiku nikmat, sehingga dengan nikmat itu orang lain memujiku, dan mudah-mudahan aku bisa menggunakan nikmat ini ke jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Ini seharusnya. Tidak gila hormat, tidak gila pujian, lalu anti kritik. Bila ada orang yang mengkritiknya, sarik ia. Kenapa? Gila hormat. Kadang ketujuh tubang dikritik orang, padahal kritik membangun itu baik. Kritik positif itu baik. Kritik itu bagi ulun nasihat. Kenapa? Karena orang itu tidak akan mengkritik kecuali ingin menjadikan kebaikan bagi kita. Iradatul khair lil ghair. Ia menginginkan kebaikan kepada orang lain, lalu ia mengkritik. Bahkan musuh sekalipun itu menjadi kebaikan kritiknya kepada kita. Ujar almarhum Abah Guru Sakumbul, ujar Sidin Bahari, salah satu daripada guru kita adalah musuh kita. Kenapa? Karena musuh itu yang dilihatnya hanya aib kita, yang dicarinya hanya aib kita, yang terkadang kita lupa dengan aib kita, lalu musuh yang menampakkan aib kita, musuh yang menegur kita. Alhamdulillah, maka musuh itu kata beliau adalah guru kita. Ya Rasulullah, ini tanggapan para aulia Allah, tanggapan orang-orang soleh. Musuh saja mereka jadikan guru, apalagi teman. Mun kita bila musuh menasihati seorang, pokok ada baik tuh, padahal nasihatnya baik. Kritiknya baik. Mudah-mudahan Indonesia seperti inilah melahirkan akhlakul karimah. Setiap tahun kita memperingati maulidnya Rasulullah, mudah-mudahan bertambah akhlak mulia di dalam hati kita. Ingat tempat akhlak yang mulia itu hati kita ya. Satu wadah saja. Akhlak itu letaknya di dalam hati seseorang. Maka dengan hati ini apabila dipenuhi dengan akhlak yang mulia, maka ini akan memancar kepada anggota tubuh kita. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasudal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bahwasanya di dalam hati manusia itu, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh anggotanya juga ikut baik. Apabila daging itu rusak, maka seluruh anggotanya pun juga ikut rusak. Ala wahyal qalb. Perhatian kata Rasulullah, yang dimaksud dengan segumpal daging ini adalah hati kita, qalbu kita, batiniyah kita.
Apabila hatinya sudah dipenuhi dengan akhlakul karimah, maka yang keluar di lisannya adalah akhlak yang mulia. Perkataannya lemah lembut, perkataannya sopan santun. Bagus ibarat bini nih, bagus bepandir lawan laki, kada yang lawan celeng-celengnya mata. Menrahatan bepacaran bagus bana bebinian lalakian. Makanya jangan percaya lawan sifat manusia waktunya bepacaran. Pokoknya bepacaran ini baik berataan lelakiannya kah baik. Satu mat sudah makanlah pian-pian. Itu rahatan bepacaran. Pas sudah kawin mah kronis bini kada pedulinya. Jadi orang yang berpacaran itu kadang kau dipercaya sifat aslinya, anak kau dipercaya pokoknya umanya aja. Amun kita nih lah jadi begini nih, kita sehidup semati itu bang hidup sudah. Aku kadang kau terpisah lawan dikit, kadang lawas mbak bini mati bini setahun. Jar orang karena ikan sehidup semati empat ke dalam kubur lawan bini situ jauh unda takutan juga masuk kubur. Pandiran waktu pacaran sehidup semati. Ulun kada sanggup bila pian mati, ulun empat dia mati. Harau ngeramputinya ya. Dustanya. Jikalau hatinya itu akhlakul karimah, maka yang keluar daripada lisannya akhlakul karimah, yang keluar di tangannya yang ia lakukan dengan tangannya kebaikan, yang ia pandang dengan matanya suatu kebaikan, yang didengar oleh telinganya suatu kebaikan. Kenapa? Hatinya baik. Jikalau di dalam hatinya itu ada keburukan, akhlakul mazmumah, maka yang keluar pada lisannya selalu keburukan. Ya mamai aja mulai diisukan sampai para guring rahatan guring ibu mamai ya igaunya mamai ya ya Allah ya Rasulullah. Kenapa di hatinya kotor? Apabila penampungan air yang ada di Gunung Ulin karuh, maka yang keluar di keran rumah kita jernih karuh juga. Sumbernya karuh, penampungannya karuh, maka yang di keran rumah kita karuh juga. Tahu bagian pengawas Fadil mana pengawas Fadil Allah tahu tuh itu yang tukang tawasi itu ya Rasulullah. Apabila yang di penampungan Gunung Ulin situ jernih, yang keran keluar keran di rumah kita nih jernih juga. Kada mau di situ karuh keluar di rumah jernih, kada mau. Kada mau. Apabila sumbernya bersih, maka cabangnya bersih. Apa sumber di dalam tubuh kita? Qalbu kita. Ini sumbernya seluruhnya. Apabila hatinya bersih, yang keluar daripada lisannya kebaikan, seluruhnya baik. Apabila qalbunya kotor, hatinya rigat, maka yang keluar rigat terus. Yang didengar suka yang kotor-kotor terus. Yang dipandang sesuatu yang perkara yang kotor terus. Yang ia langkahkan dengan kedua kakinya selalu ke tempat yang kotor. Maksud kotor di sini dosa dan maksiat. Kolbunya, makanya ada istilah di dalam ilmu sufiyah, ada yang namanya takhalli, kemudian tahalli, naik kepada proses tajalli. Jadi seseorang menuju kepada hadratnya Allah itu harus memiliki tiga anak tangga ini. Pertama proses takhalli. Apa takhalli? Takhalli itu mengosongkan batinnya daripada segala akhlak yang tercela. Ibarat pian bela ini ruangan ini rigat bela. Nangkai apa proses yang pertama langsung diandaki horden gak, langsung dicat gak, ada proses yang pertama bersihkan dulu tempatnya, itu proses namanya takhalli, pengosongan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Bersihkan dulu tempatnya. Nah setelah bersih tempatnya, naik kepada proses yang kedua namanya tahalli, menghiasi tempat itu dengan akhlak yang mulia.
Artinya taubat dulu. Setelah taubat daripada akhlak yang tercela, baru hiasi hatinya dengan sifat sabar, hiasi hatinya dengan sifat syukur, hiasi dengan sifat zuhud, hiasi dengan sifat qanaah, hiasi dengan husnuzan. Itu namanya tahalli. Tapi tahalli ini pun belum selamat. Yang selamat itu ketika ia sudah mencapai maqam tajalli. Kenapa? Ia tidak merasa lagi memiliki akhlakul karimah, melainkan akhlak ini adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada merasa ampunnya. Inya kawa sabar, yang sabar itu Rasulullah, lain kita. Inya kawa syukur, yang syukur itu pada hakikatnya Rasulullah, bukan dirinya. Amun masih merasa inya yang syukur, masih di proses tahalli. Inya kawa berbuat baik lalu bangga diri. Nah ini bahaya. Artinya kawa unda baik lawan keluarga unda, kawa unda baik lawan anak buah unda. Ini bahaya. Ini akan tumbuh ujub di hatinya, merasa bangga dengan ibadah. Maka ujub ini adalah awal daripada kesombongan. Lalu merasa lebih baik daripada orang lain karena ia banyak ibadah, karena ia banyak ilmu. Ini bahaya. Maka ketika orang itu sudah mencapai proses tajalli dari Allah, wa tajallaitu alaihim bin ni'am, aku bertajalli kepada mereka, kata Allah, dengan berbagai macam nikmat. Nah ini kalau sudah makam tajalli ini luar biasa. Inya kada merasa lagi akhlak atau kebaikan yang ada di dalam dirinya pada hakikatnya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya milik Rasulullah. Inya kawa bersedekah, yang bersedekah Rasulullah. Pahamlah. Inya kawa beribadah, yang beribadah pada hakikatnya Rasulullah. Inya kawa membaca Quran, yang hakikatnya membaca Quran Rasulullah. Inya kawa membaca maulid, pada hakikatnya membaca maulid itu Rasulullah. Lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudahan kita diberikan ma'rifah seperti ini kepada Rasulullah. Kenapa kita harus mengingat Rasulullah? Apakah tidak perlu mengingat Allah? Karena Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man dzakaraka faqad dzakarani." Wahai Muhammad, siapa yang menyebut namamu, siapa yang ingat denganmu, maka sungguh ia ingat dengan. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu sudah termasuk zikrullah. Termasuk zikrullah. Karena di dalam salawat pasti ada nama Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kedengaran Allah ada. Makanya salawat itu sama dengan zikrullah. Dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya Sayyiduna Zikrillah. Jadi nama Nabi itu Sayyiduna Zikrillah. Tapi belum tentu orang yang berzikir itu bersolawat. La ilaha illallah adalah nama Rasulullah. Kadedah nama Rasulullah. Subhanallah adalah nama Rasulullah. Jadi orang yang berzikir belum tentu bersolawat. Orang yang bersolawat pasti berzikir. Itu tuh. Makanya kita di akhir zaman ini amalan yang terbaik adalah berbanyak sholawat. Itu aja lagi. Banyaki sholawat. Baik inya pejabat kah, banyaki sholawat. Inya rakyat jelata kah, banyaki sholawat. Banyaki sholawat. Gak sana begerang salawat ini supaya sugih, gak supaya berduit, kada. Jika seandainya orang bersalawat itu sugih, kira-kira bagian kami ini yang penyugihnya berada di Kota Baru, imbah membaca maulid. Kira-kira tukang syair itu penyugihnya di Kota Baru. Kenapa? Banyaknya memuji Rasulullah. Jadi memuji Rasulullah bukan memperkaya harta dunia. Membaca salawat kepada Rasulullah bukan menyugihakannya. Apa tujuan daripada salawat? Tatma'innul qulub, ketenangan hati. Ini yang disebut dengan
Apa ujar Nabi? Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang nama sugih itu sugih harta. Sugih harta itu bukan sugih, ujar Nabi. Walakinnal ghina, yang namanya sugih itu sugih hati. Sugih hati, tenang hatinya, biar diisi tabungan 2 miliar, tenang hati. Nyata aja tenang 2 miliar yang diisi tabungan, jangankan tabungan murah, hutang menyeraput. Iya, ketenangan, kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada mata benda, tetapi pada hati yang tenang. Itu orang yang sugih. Inilah fungsi daripada kita membaca salawat kepada Rasulullah. Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Santai aja, segala lapahnya masalahnya tetap nyaman hatinya menghadapi. Kenapa? Berkat salawat kepada Rasulullah. Sebesar apapun masalahnya, ketika ia banyak membaca salawat, diberikan jalan yang keluar yang terbaik oleh Allah, diberikan ketenangan di dalam jiwa dan qalbunya. Tenang hati. Tidak ada yang besar masalah bagi Allah, bagi orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Tidak ada yang besar. Ini salawat, ini solusi di akhir zaman. Solusi di akhir zaman, amalan yang terbaik hanya salawat kepada Rasulullah. Aktsiris salata alayya, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah. Lianna salata alayya takshiful humum wal ghumum, karena bersalawat kepadaku itu akan melapangkan duka cita dunia dan duka cita akhirat. Orang yang sedang galau, yang nggak bisa move on, orang wahini, yang pina gundah gulana di hatinya, banyak salawat takshifu anhul humum wal ghumum. Allah lapangkan hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang duduk di majelis maulid, di majelis salawat itu kata Imam Sirri As-Siqadi, seperti orang yang hadir di dalam salah satu kebun daripada kebun surganya Allah. Man qasada maudi'an quriya fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa ia bermaksud dari rumahnya menuju kepada tempat yang dibacakan maulidnya Rasulullah, pian mulai rumah pian asal berniat aku hendak keperingatan maulidnya Rasulullah. Maka apa kata Imam Sirri As-Siqadi? Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sungguh ia bermaksud menuju kepada tempat salah satu daripada kebun-kebun surganya Allah. Salah satu daripada kebun surganya Allah. Nang kayak apa perasaan di surga, orang surga itu adalah sakit hati. Adalah sakit hati orang surga. Kadeda lagi sakit hati. Yang ngarang sakit hati itu di dunia, di surga itu kadeda sakit hati. Biar banyak ini di surga tuh biar amun lelakian, perhatian lelakian, amun lelakian masuk surga, kita nih masuk surga, maka bini kita waktu itu 12.100. Jadi biar yang hendak berbini 2 tahan aja dulu karena di surga aja. 12.100, bayangkan 12.000 daripada bangsa bidadarinya 12.000, 100-nya bangsa perempuan ahli dunia yang masuk ke dalam surga. Jadi 12.000 itu bangsanya bidadari, 100 ini manusia perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah. Jadi bebinian tetap yang terbanyak masuk surga. Banding lakian itu 1:100. 100 bebinian masuk surga, lakian seiko. Tetap paling banyak bebinian. Jadi ini kabar gembira. Kan penceramah rancak tuh paling banyak bebinian tuh di neraka. Kada ulun pada kata paling banyak bebinian tuh di surga. Jadi di neraka banyak juga, di surga banyak juga.
sama di neraka banyak, di surga banyak. Bebinian ini paling banyak di mana aja? Pian buka kaki mall sana, lihat ya, hitungi bebinian non lakian banyak bebinian. Pian buka kalimbur, buka situ kalimbur, lihat banyak bebinian kah? Banyak bebinian pada laki. Buka ke pasar iwak, banyak bebinian pada lakian. Buka ke pengajian, banyak bebinian pada lelakian. Bebinian ini biar mayoritas. Makanya bila hendak calon banyak bebinian. Ini kenapa ujar kawan ulun, kenapa jadi banyak bebinian di akhir zaman? Ujar kawan ulun dan ujar Rasulullah, kenapa jadi banyak bebinian? Karena cetakannya nyaman, diulah malaikat imba tangkop plak belah tangkop belah jadi bebinian. Lelakian gulung ulah kepala, ulah biji, ulah lambat jadinya. 10 ikong kawan ulah bebinian, nelakian sih ikong ya, ulah dulu batangnya, ulah kepalanya, ulah bijinya. Bebinian plak sebelah gitu aja. Itu ujar kawan ulun dan ujar Rasulullah. Jangan dipercaya nih lah. Ya Rasulullah, mudahan Allah lapangkan hati kita. Mudahan Allah gembirakan senantiasa hati kita. Tidak ada orang yang menuju tempat maulidnya Rasulullah melainkan yang ia tuju adalah raudhatan min riyadil jannah, salah satu kebun daripada kebun-kebun surganya Allah. Li'annahu ma qasada zalikal makan illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada tujuan orang yang menuju ke tempat yang dibacakan maulidnya Rasulullah melainkan pasti ada benih mahabbah di dalam hatinya kepada Rasulullah. Pasti ada. Biar ya anak ke majelis maulid itu anak makan jajan, pasti ada cinta lawan Rasulullah, itu dipastikan. Pasti ada mungkin enggak ada. Biar selajur singgah juga tuh. Pas di majelis maulid pasti ada benih mahabbah di hatinya kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, maka sungguh ia berhak bersamaku di dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, mudahan kita bersama Rasulullah di dalam surganya kelak. Kan sampai di sini kelak lu masa pina suara lumayan sudah lawasnya. Doakan ulun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga dan jiran kita, dosa sekalian muslimin dan muslimat, zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan berkat maulidnya Rasulullah, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan dengan berkah maulidnya Rasulullah, dengan berkah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat segala bala musibah yang ada pada diri kita, keluarga kita, kampung kita, kabupaten kita, bahkan seluruh bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah angkat bala, bencana, mara, bahaya dan musibah daripada negeri kita yang tercinta. Dan mudah-mudahan dengan berkat maulidnya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna, masuk surga firdaus bi ghairil hisab, berkumpul dengan baginda Rasulullah, berkumpul dengan para awliya Allah, dengan berkumpul dengan orang-orang saleh ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin النبي خير البرية. الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم يا مولانا يا مجيب يا حضيرا يا غيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجة
حاجاتنا يا الله والمسلمين قريب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun al-faqir ampun maaf minta ridha minta halal dunia akhirat atas segala ucapan ulun. Siapa tahu ada yang menyakiti hati pian atau tindakan ulun yang menyinggung pian, ampun maaf sekali lagi minta ridha minta halal dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.